menjadi badut ini apa? Bantu orang tua ya, Mbak. Oh, membantu orang Iya. tua. Lalu sebenarnya Mas itu cita-citanya apa sih sebelum menjadi badut itu? Tentara, Mbak. Oh, tentara. Iya. Ih, bagus ya cita-citanya Mas. Semoga tercapai ya. Masih nggak bisa, Mbak. Oh, pasti bisa sih Mas. Jauh. Terus ada rutinitas lain nggak selain bekerja sebagai ini? Misalnya paginya jadi apa? Kadang parkir itu ada. Oh gitu. Iya. Oh yang di situ. Iya. Oh iya. Lalu kalau misalnya kan biasanya itu ada ya Satpol PP apa-apa gitu yang berkeliaran di sini. Sering. Tiap Terus hari. oh gitu. Terus Mas sembunyi apa? Lari. Oh gitu. Iya. Oh biasanya ditangkap ya Mas? Pernah ketangkep sampai nggak bisa keluar, Mbak. Oh dihukum. Ya, dihukumnya sanksinya dibawa. Oh gitu. Maaf sebenarnya, apa pendapat Bapak mengenai badut di jalanan? Batu di jalanan? Nggih. Batu apa dulu nih? Badut yang Oh, kostum-kostum, badut. nggih. Ah, ya gak ada apa-apa, bagus, tetap bagus orang nyari kerja. Oh, nggih. Ah. Terus apa pendapat Anda keberatan dengan kehadiran badut jalanan ini? Kalau saya gak keberatan sih. Terus bagaimana respon Anda terhadap badut di jalanan? Responnya ya aman aja, positif aja, selama niatnya nyari kerja ya kenapa enggak. Gimana tanggapan Ibu mengenai badut yang ada di jalanan seperti kayak di ini Bu, di perempatan, di lampu lalu lintas, apakah mengganggu menurut Ibu? Kalau menurut saya sebenarnya ya mengganggu juga, mengganggu lalu lintas. Cuman ya mungkin dia juga mencari nafkahnya di situ. Jadi ya maklum aja. Terus ini apa? Kalau dilihat juga kasihan kan, sama juga dia minta-minta kan. Itu maksudnya itu mencari rezeki dengan belas kasihan orang gitu loh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa Mbak. Itu memang rezekinya dia di situ, biarin aja udah nggak apa-apa. Terus bagaimana tanggapan Ibu kalau badut itu seorang kayak di bawah umur Bu? Kalau kayak kurangnya masih anak SMP kayak gitu Bu? sebenarnya kalau menurut saya kurang setuju. Ya harusnya kan sekolah itu Mbak, harus dia sekolah. Kalau mungkin dia itu mungkin kekurangan ekonomi, ya terpaksa lah dia mungkin melakukan di jalanan kayak gitu. Izin tanya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai badut di lampu merah? Itu menurut Bapak mengganggu atau tidak? Maksudnya? Pengamen badut jalanan yang di sini, perempatan sini menurut Bapak mengganggu atau tidak? Saya kira ya, saya pribadi loh ya termasuk terganggu lah. Iya. Orang-orang yang minta-minta itu, kecuali yang ngamen itu kan Iya. sama anak ngamen itu kan. Tapi ya apalagi ya sama-sama saya kerja gitu ya kerja. Apakah aktivitas badut ini ada hukumannya atau jika ada apa hukumannya? Apa yang badut atau apalah istilahnya anjal atau kepeng itu lakukan itu merupakan salah satu potensi mengganggu masyarakat, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kemudian tentang badut dan semacamnya, ada badut, manusia silver, pengamen, pengemis, itu melanggar peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. Nah, di situ pasal 12 tentang tertib sosial, di situ disebutkan bahwa setiap orang, badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, bersama-sama, di angkutan umum, rumah tempat tinggal kantor, tempat umum lainnya kecuali mendapatkan izin. Kemudian di pasal 13, setiap orang dilarang melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-minta, mengemis di muka umum, baik di jalan, taman, tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Nah, jadi di sini sudah jelas ada aturan yang dilanggar. Selain mengganggu tadi, ternyata ada perda yang dilanggar. Nah, karena tidak bisa disanksi secara pidana, maka kita sanksinya sifatnya administratif. Administratif itu bisa teguran, bisa peringatan,
bisa kita amankan barang bukti pelanggarannya terhadap pasal ini tadi, misalnya media dia saat mengemis itu apa, kalau badut ya kita amankan badutnya, kostumnya, dengan pemberian surat pernyataan. Biasanya kita amankan, tergantung, kalau pengulangan terus menerus kita bisa tingkatkan level penyitaannya terus menerus. Biasanya kalau baru satu kali, biasanya kita amankan seminggu, tergantung kebijakan pimpinan saat itu atau kebijakan petugas saat itu. Jadi Bapak Ojek ini adalah satu kasus kami dalam mencari kasus tentang batu jalanan, dan bisa dilihat sepertinya sebabnya positif ya, mengingat sama-sama orang yang cari kerja. Selama itu positif, kenapa enggak diambil aja? Next. Perempatan, lampu lalu lintas.
dia tak minta kan. Itu maksudnya itu mencari rezeki dengan belas kasihan orang gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa Mbak. Itu memang bagian dari di situ. Bagaimana tanggapan ibu soal badut itu seorang kayak di bawah umur tuh? Kayak kurangnya kasihan SMP kayak gitu. Sebenarnya menurut saya kurang lucu. Ya harusnya kan sekolah itu Mbak. Harus dia sekolah. Kalau mungkin dia itu mungkin kekurangan ekonomi, ya terpaksa lah dia mungkin melakukan jalan kayak gitu. Dan juga Bu Tuti ini adalah salah satu narasumber kami, dan menurut saya pendapat beliau mungkin terdapat pro dan kontra ya, dimana pro-nya itu mungkin dia kekurangan ekonomi, makanya terpaksa gitu menjadi badut, dan kontranya di situ beliau tidak setuju karena masih 10 tahun sudah menjadi badut, 14 tahun masih menjadi badut. Sudah menjadi badut. Mungkin kekurangan ekonomi. Di lampu merah, bapak mengganggu atau tidak? Jadi ada mengalami perjalanan yang di sini perempatan sini bapak mengganggu atau tidak?
kebijakan alternatif, badut diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penertiban pada pasal 12 dan pasal 13. Karena tidak ada hukum pidananya, maka Satpol PP hanya menindaklanjuti secara administrasi. Untuk usulan kebijakan sendiri, kami mengusulkan kepada Satpol PP bahwa kami mengusulkan bahwa yang memberikan uang kepada badut itu diberikan sanksi. Jadi tidak hanya badut saja yang diberikan sanksi, tapi yang memberikan juga. Tapi mungkin tindakan ini bisa dilakukan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Karena kenapa kita memberikan usulan itu, karena jika kita memberikan terus-menerus kepada badut, kita juga kayak memberikan peluang kepada badut itu untuk meminta-minta terus menerus. Untuk rencana tindakan yang dapat kami lakukan yaitu kita dapat melakukan psikoedukasi ke badut-badut kostum, seperti mengarahkan di mana mereka harus menempatkan diri. Contohnya di pasar malam, pasar minggu, car free day, atau event-event yang ramai dan tidak adanya kendaraan berlalu lalang. Untuk yang kedua, kami dapat mengadakan festival hiburan di tempat khusus seperti di alun-alun pasar malam untuk menghibur pengunjung dan menempatkan mereka di tempat yang lebih aman. Ini adalah hasil kami kerja kelompok mengerjakan. Jadi kita mengerjakan selama 2 hari kerja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya atas nama saya sekarang Nabil 124. Tadi kan dijelaskan bahwa Satpol PP itu tidak membolehkan untuk beroperasi di lampu merah. Lalu apakah Satpol PP itu memberikan alternatif lain buat para badut itu? Apa hanya di Kalau dari Satpol PP sendiri itu tidak memberikan tindakan atau alternatif lain buat para badut itu beroperasi. Namun Satpol PP itu hanya menindaklanjuti dilarangnya para badut itu beroperasi di jalanan, tetapi tidak memberikan solusi harus gimana. Dan dari kita sendiri memiliki rencana tindakan, dan dari kita memiliki